tips dan trik membuat hair extension kalian supaya tetap ringan ya, dan rambut itu resiko rontoknya sedikit ya. Tipsnya adalah ketemu lagi dengan saya Kia Wild Official. Oke. Jadi this is my client ya. Kita baru pasang hair extension nih, sebenarnya baru banget, cuman kita mau lepas karena kita mau servis dulu. Terus udah gitu, menurut saya kalau kita pasang hair extension itu, dia kalau misalnya kita pakai ring yang seperti ini, resiko rontoknya sedikit ya. Dimana resiko rontoknya? Satu, pastikan servis itu jangan terlalu lama. Oke, servis jangan terlalu lama. Terus menurut saya juga pada waktu kita lepas itu kan kita fokus di sini. Jadi kita pakai tang, kita fokus di sini, and then itu yang namanya tidak terlalu merusak rambut aslinya, ya kan? Beda dengan karet, dengan kepang dan sebagainya. Di mana bedanya? Bedanya pada waktu kita lepas ring, karet, kepang dan lem, itu kan kalau lem itu resikonya kita lama lepas lem, bahkan lengketnya lebih banyak ke rambut sehingga rambut aslinya lebih banyak juga rontok, ya kan? Itu lem. Nah, terus kalau kepang sih nggak terlalu banyak, cuman untuk desainnya dia tidak bisa ringan. Itu kepang karena untalannya kan harus besar, and then jatuhnya tuh kalau orang yang suka rambutnya itu cuman kayak jatuh doang, nah boleh pakai kepang gitu. Tetapi kalau misalnya orang itu suka rambut, jadi sebenarnya rambut hair extension tuh kita harus lihat dari tekstur aslinya. Contoh misalnya tekstur aslinya tuh kan kayak gini ya, agak sedikit, ini bukan kering tapi rambut keriting tuh sudah seperti ini. Nah sehingga saya cari rambut asli untuk pasang sesuai dengan tekstur tekstur aslinya, sehingga klien itu dia merasakan rambut itu ringan gitu loh ya. Jadi pengertiannya rambut hair extension itu kita harus melihat dari semua aspek. Oke. Nah terus tadi nextnya itu adalah kita harus yang pasang lem. Nah lem kan tadi udah saya bilang. Terus karet itu resikonya adalah kita kan motong, ya kan? Nah kalau motong dia itu bisa beresiko potongan rambut kita bisa keikut. Jadi resiko rontoknya juga bisa jadi di situ. Itu aja sih kalau saya bilang ya. Jadi guys kalian ikutin terus ya. Jangan lupa subscribe dan like karena ini saya akan tetap ngasih edukasi terus sampai selesai. Oke? Pertama-tama adalah kita siapin dulu semua ini peralatannya guys ya. Peralatannya udah old tapi kita tetap masih bisa semangat dengan menggunakannya. Oke. Kita ada tang ya, jadi tangnya itu sebenarnya ada beberapa, cuman di sini saya punya 1 2, and then ring ya, ringnya tetap pakai yang ini guys ya. Make sure ringnya itu besar ya guys ya. Kenapa besar? Karena dia akan masuk semaksimal mungkin yang kita perlu. Oke. Nah tapi sekarang itu kita harus lepas dulu dan kamu lihat terus. Aku mau kasih tahu kamu dulu bagaimana aku lepas ya. Jadi make sure dia dilepasnya diposisikan di sini aja, didorong begitu. And then iya, just like that. Nah, pastinya ini tuh kan tidak ada yang rontok nih. Tadi yang saya bilang kan resikonya tuh sangat kecil banget, tidak ada. Oke. Nah, that is a different than yang lain-lain. Jadi guys ya, ini itu kita sudah lepas semua. Ini permasalahannya adalah dia tidak bisa-misahin. Mungkin waktu pas awal kita pasang itu dia merasa kayak sakit. Itu semua seperti itu kalau awal. Jadi ini sekarang kita lepas-lepas dulu, setelah itu baru kita sisir, setelah itu kita cuci yang aslinya ini, baru kita lem yang ini. Jadi ini tipsnya untuk kita lepasin ya. Kalau kalian menemukan yang kusut begini, kalian jangan tarik dari bawah itu ke atas, jangan. Dari sini dulu, terus terusin, usutin terus sampai ke sini. Nah, misalnya sini masih ada kusut, kamu jadinya kusutnya itu dia lepas tuh. Tuh. Emang sih harus sabar sih, kalau nggak sabar agak repot. Ini sisir spesial untuk rambut hair extension dan kulit kepala. Dia kayak gitu. Nah, jadi kalau saran aku sih kalau yang punya rambut extension itu punya sisir kayak gini. Tapi kalau kamu udah punya ya udahlah yang di rumah aja dulu. Gitu.
Kalau artinya gini, kalau kita pakai hair extension, misalnya kenapa dia kusut begini? Karena akarnya itu kita tidak touch yang benar. Oke, let's forget about before karena dia sakit ya. This time hope not sakit anymore. Tapi setiap hari kamu akan pisahin begini, pisah bagian akarnya, supaya dia tidak ada nyentuh satu sama lain. Kalau nyentuh satu sama lain bisa terjadi lagi begini. Iya. Akhirnya guys, kita sudah melalui semua rintangan. Sekarang tinggal kita sisir ya. Ini kalau kita sisir dari atas sampai ke bawah itu enak tenang gitu guys. Nah sekarang rambut ini kita akan lem dulu sebelum aku cuci rambutnya dia, supaya ini tuh dia harus kering si lemnya di untalan ini. Jadi ini kita lem kembali supaya dia kuat lagi, dan kita pakai air, basahin air di tangan dan kita begini aja. Udah. Jadinya seperti sedang seperti ini ya. Udah selesai, sekarang kita langsung pasang ya, karena ini dia udah kuat, udah keras. Kita pasang dulu, setelah itu baru kita cuci. Nah biasanya kalau yang berhair extension dan color itu biasanya aku color dulu, aku cuci dulu baru dipasang ya kan. Nah ini terbalik nih, ini terbalik, kita nanti pasang dulu setelah itu baru kita cuci. Kenapa? Karena biar bentuknya itu karena keperluannya itu enggak, jadi keperluannya tuh lain ya, keperluannya lain gitu. Nah kali ini kan dia tidak ada coloring, dia tidak ada apa-apa, cuman diservis aja langsung dipasang kembali ya, caranya seperti yang saya sebutin tadi. Oke, lihat terus. Sekarang waktunya kita pasang, jadi total rambut ini ada 110 lembar. Oke, 110. Ini yang tebelnya, yang ini tinggal buat nyisihin. Kita siapin ini dan ini aja. Pasang dulu bagian bawah belakang ini. Nah ini pastikan dia udah nggak berundul kayak kemarin ya. Oke. Dia sangat penting buat ketahuan kalian bahwa pembagian bentuk kepala itu sangat penting ya guys ya. Pembagian ini ya. Jadi kita ambil 2 lembar ring ya, 2 lembar ring, terus kita pasang. Iya, kayak gini dia tidak ada yang jadi dia posisinya seperti ini ya. Ini 1 cm dari akar, terus 1 lemnya di sini, 1 lemnya di bawah. Tidak boleh lengketin dua-duanya ya, supaya ada space di sini untuk tidak ada yang lolos. Teman-teman harus perhatikan benar ya, ini basic untuk desainnya. Melingkari kepala seperti itu. Setelah ini baru kita bentuk yang lain lagi. Nanti saya spill lagi setelah sudah jadi. Guys, ini pemasangannya sudah, ini 2 lapis di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan di sini 3 lapis sudah. Nah sekarang kita harus ngambil lurus dari sini ketemu dengan ke sini, ngambil lurus, sehingga dia itu volume yang paling terakhir itu adalah dari sini nih, dari sini. Ini kita garis lurus seperti itu. Oke, perhatikan baik-baik ya. Jadi aku tarik lurus seperti itu, dan di sini kita pasang yang paling atas. Ya, paling atas. Oke, sekarang kita jepit yang bawah sini. Oke guys, jadi bentuk yang seperti ini nih guys, ini yang membuat rambut itu jatuhnya antara yang asli dengan yang bawah itu dia tidak bisa apabila kalian tuh gerak gitu. Udah beres guys ya. Sekarang ini, jadi tadi tuh seperti itu ya, pokoknya urut-urutannya seperti itu. Nah dia tuh kurang lebih sekitar 3 layer sini, itu saya jedainnya gimana, satu ada los dan satu ada lagi, sehingga dia di bagian sini tuh lebih ringan gitu. Nah tetapi yang bagian atas aku tetap bikin dia penuh. Kenapa? Karena supaya nutupin bagian yang di dalam tadi.
sehingga kalau kita lepas itu nanti dia jatuhnya rapi. Oke, sekarang mau kita kencengin dulu sebelum kita cuci. Jadi tenaga kita yang pertama tadi dia itu cuma nyangkutin aja. Nah ini untuk ngencengin. Kencang. Jadi kalau dikencengin ya, kenapa dia harus kencang? Karena kan di sini itu dia ada yang namanya tengah-tengahnya ini itu kosong, sehingga ini tujuannya untuk dia tidak lolos ya. Jadi kalau misalnya kamu itu cuci rambut, sebaiknya kamu pisahin satu sama lain kayak gini supaya seterusnya nggak ada yang kusut. Oke, alright. Aku mau cek trimmingnya dulu ya. Kita mau trim dulu sedikit supaya ini kamu potongnya pakai gunting apa? Biasa. Hasil. Jadi dia trim sedikit tuh. Trim doang. Tara, habis dicuci. Nah, ini kita pakai conditionernya ini, apa namanya, foamnya ini. Nanti kita corong sedikit. Nah, sekarang mau kita corong. Kita pakai hair dryer ini dan kita pakai ini. Nah. Kita pakai serum dikit ya, serum dikit nih. Ini dari Venom. Gimana, lu suka begini? Apa yang kayak belum kemarin? Boleh disuka. Alhasil keritingnya asli dan teksturnya bagus banget. Nah, kamu udah paham kan cara aku bikin tadi ya? Ya. Yeah. Pokoknya cara cuci, conditioner, ya, corongnya lu wajib punya corong, beli corong. Oke. Terus lu bikin cara begini. Ini lu bisa pakai seminggu dan keritingnya masih bagus. Ikat mau apa, lu lepas bagus lagi. Oke. Cus. Yes, guys, ini belakangnya, guys. Sesuaikan dengan badannya ya. Jadi kalau kita bikin hair extension itu wajib sesuai dengan badan, tekstur rambut juga harus sesuai, guys ya. Supaya kelihatan sempurna, guys. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Komen yuk kalau bagus atau tidak, komen. Oke. Yes, nice smile.